Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu. Kita sampai pada pembahasan yaitu sebuah riwayat kisah perjuangan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Aqil Abdurrahman bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Wa min tarjamati Abi Aqil Abdurrahman bin Tha'labah radhiyallahu anhu wa huwa Badri. Jadi Abu Aqil nama aslinya adalah Abdul Uzza. Sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Setelah masuk Islam, maka kemudian beliau diubah namanya langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu memanggil beliau atau memberikan nama kepada beliau Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini sering disebut dengan panggilan Abu Aqil Al-Ansari. Abu Aqil Al-Ansari atau Al-Balawi, ya, atau digabung Abu Aqil Al-Balawi Al-Ansari. Nah, di sini Abu Aqil Abdurrahman bin Tha'labah wa huwa Badri. Beliau salah satu sahabat, salah satu dari para sahabat yang berpartisipasi dalam perang Badar. Syahidal masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu berpartisipasi dalam seluruh peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab, ya, seluruh perang Hunain. Rawa Ibnul Jauzi an Ja'far bin Abdullah bin Aslam. Ibnul Jauzi meriwayatkan dari Ja'far bin Abdullah bin Aslam, qala lamma kana yaumal yamamah. Nah, ini riwayatnya adalah menceritakan tentang perang Yamamah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dan ini di zaman khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada perang Yamamah, wastafan nasu, dan orang-orang sudah berbaris untuk berperang antara kaum muslimin dengan para pengikut Musailimah Al-Kadzab. Banyak orang menyebutnya Musailamah dengan fathah, akan tapi yang tepat adalah Musailimah dengan kasrah, karena itu bentuk tasghir, ya, bentuk tasghir dalam bahasa Arab, jadi Musailimah. Maka pada saat perang Yamamah, wastafan nasu, dan orang-orang sudah berbaris untuk berperang, kana awwala man juriha Abu Aqil. Di antara yang pertama kali terluka dari kalangan para sahabat adalah Abu Aqil. Rumiya bisahmin fawaqa'a baina mankibaihi wa fuadihi fi ghairi maqtalin. Beliau terkena panah dan mengenai antara bahu beliau dan fuad beliau, ya, dan jantung, tapi fi ghairi maqtal, bukan dalam posisi atau bukan dalam lokasi yang itu organ vital. Maktal di sini adalah organ vital yang kalau itu terkena maka meninggal dunia. Nah, ini terkena panah, terluka, tapi bukan di organ vital. Fa akhraja sahma wa wahana lahu shaqqahul aisar fi awalin nahar wa jurra ila rahal. Maka beliau mengeluarkan panah tersebut yang mengenai beliau, sehingga membuat bagian kiri beliau itu menjadi lemah karena terluka.
fi awalin nahar, dan ini kejadiannya masih pada pagi hari ya, sebagaimana disebutkan barusan, beliau di antara orang yang paling pertama terluka dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan pasukan kaum muslimin. Wa jurra ila rahal, kemudian beliau dipapah atau ya diantarkan ke ar-rahl, ke tempat penginapan atau ya tempat tenda-tendanya kaum muslimin. Karena ini tentunya tempatnya jauh dari Madinah, ya mama. Maka pasukan kaum muslimin sebelum berperang pada pagi hari tersebut atau siang hari tersebut, malamnya mereka ya menginap, mendirikan tenda-tenda. Dan ini kita lihat karena Abu Aqil radhiyallahu anhu terluka, maka beliau kemudian dibawa ke tenda. Falamma hamiyal qital wanhazamal muslimun wajawazu rihalahu, ketika peperangan tersebut sudah mulai panas, sudah mulai yakni memuncak peperangan tersebut, wanhazamal muslimun, dan kaum muslimin mulai kewalahan, ya, menunjukkan ini seolah-olah menunjukkan tanda-tanda kalah. Mereka mundur, wajawazu rihalahu, mundur sampai melebihi atau sampai ke tempat tenda-tenda mereka. Ya, karena terkena tekanan dari pihak musuh, pihak pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab. Wa Abu Aqil wahinun min jurhihi. Disebutkan di riwayat ini bahwa Abu Aqil itu wahinun, lemah, dalam kondisi yang lemah karena lukanya. Ya, kondisi yang lemah, berada dalam kondisi yang lemah karena lukanya. Sumi'a Ma'an bin Adi yasihu ya lal ansar. Kemudian terdengar suara Ma'an bin Adi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan pada saat itu para sahabat itu saling mengenal. Ada orang yang berteriak, tahu langsung ini suaranya Ma'an. Ya, suaranya Ma'an. Maka Ma'an bin Adi radhiyallahu anhu, beliau berteriak, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar, Allah Allah wal karrah ala aduwikum. Allah Allah, yakni serang balik musuh kalian ini, jangan mundur. Ini seruan dari Ma'an bin Adi radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan ini terdengar. Kemudian qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, fanahadha Abu Aqil yuridu qaumah. Kemudian Abu Aqil bangkit dan hendak menuju kaum beliau, orang Ansar, orang-orang Ansar. Karena Ma'an bin Adi memanggil, wahai orang-orang Ansar. Nah, begitu ya. Tentunya di situ ada muhajirin juga, muhajirin sibuk berperang, Ansar sibuk berperang. Nah, kebetulan Ma'an bin Adi ini dari Ansar memanggil kaumnya, menyemangati kaumnya sendiri, ya, yakni karena di situ ya kita bayangkan dalam kondisi seperti itu masing-masing sudah ada peletonnya atau apa, ya, kelompok-kelompoknya begitu ya. Jadi masing-masing melihat atau mengayomi rekan-rekan yang ada di barisannya begitu ya. Apalagi kalau ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yakni beliau biasa untuk membagi-bagi. Nah, itu strategi yang biasa banyak dilakukan di medan peperangan, apalagi di zaman itu. Maka di sini kita lihat ketika mendengar seruan dari Ma'an bin Adi, ya lal ansar, Abu Aqil langsung merasa terpanggil. Beliau Abu Aqil al-Ansari, beliau Ansar, ya. Maka beliau terpanggil, kemudian beliau bangkit dan hendak menuju barisan orang-orang Ansar. Fakultu lahu, kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada Abu Aqil, Abdullah bin Umar ini Ansar atau Muhajirin? Abdullah bin Umar Ansar atau Muhajirin? Antum kelompokkan kemana? Muhajirin, karena bapaknya Muhajirin. Baik. Fakultu lahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada Abu Aqil, innama yaqul ya lal ansar la ya'ni al-jurhi. Itu tadi teriakan Ma'an itu berteriak memanggil Ansar, bukan memanggil orang yang lagi terluka. Ya.
berkata kepada Abu Aqil, antum terluka, antum tidak masuk dalam seruan tersebut walaupun antum juga Al-Ansari. Qala Abu Aqil, ana minal ansar wa ana ujibuhu walau habwan. Abu Aqil kemudian berkata, aku termasuk dari kalangan orang-orang Ansar dan aku menjawab seruan tersebut walaupun aku harus merangkak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat dari Abu Aqil. Walaupun beliau dalam kondisi terluka, akan tapi beliau semangat untuk membela agama Islam, membela dinul Islam dari orang yang mengklaim bahwa dia adalah Nabi, Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi ketika diseru ya lal ansar, langsung bangkit dan langsung tergerak, ya, ana dipanggil ini. Qala Ibnu Umar, fatahazzama Abu Aqil wa akhadha as-sayfa bi yadihi al-yumna. Abu Aqil kemudian bersiap untuk maju lagi dan beliau mengambil pedang dengan tangan kanan beliau. Thumma ja'ala yunadi ya lal ansar karratan ki yaumi Hunain. Fastami'u rahimakumullahu jami'an. Taqaddamu. Ya, Abu Aqil kemudian berkata, menyeru kepada orang-orang Ansar, ya lal ansar karratan ka yaumi Hunain. Wahai orang-orang Ansar, serang balik seperti pada saat perang Hunain. Kita mengetahui bahwa pada saat perang Hunain, kaum muslimin, ya, ketika ini baru saja selesai dari perang dari Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW bersama dengan berapa pasukan dari Madinah? Berapa pasukan Nabi Muhammad SAW dari Madinah menuju Makkah ketika Fathu Makkah? 10.000. Baru kapan daurah sirah, ya? Jangan lupa. Kemudian ketika perang Hunain, beliau juga bersama 10.000 tersebut plus berapa ribu dari orang-orang di Makkah, Quraisy dan selain Quraisy di sekitar Makkah yang ikut bersama Rasulullah SAW untuk ke perang Hunain. 2.000. Nah, jadi total pasukan adalah 12.000. Ya, pada saat perang Hunain, Nabi Muhammad SAW itu bersama 12.000 pasukan. Dan ada salah seorang sahabat, ya, ada salah seorang sahabat yang kemudian mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak diucapkan, bahwa tidak mungkin pasukan sebanyak ini kalah, karena ini pasukan 12.000 pada saat itu pasukan terbanyak kaum muslimin yang pernah mereka saksikan. Ya, maka Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menuju ke perang Hunain. Siapa musuh pada saat perang Hunain? Qabilah apa? Ini jadi darosirah tiba-tiba. Hawazin. Hawazin belum masuk Islam. Qabilah terkuat kedua setelah Quraisy di tanah Arab. Ketika Hawazin melihat Quraisy sudah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, maka Hawazin berkata, ini saatnya bagi kita untuk menunjukkan siapa qabilah kita. Selama ini kita nomor 2, sekarang kita tunjukkan kita bisa menjadi nomor 1. Maka Hawazin mengumumkan perang. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menyambutnya. Beliau, ya, menyambut tersebut nggak perlu menunggu musuh ke Makkah, tapi beliau keluar dari Makkah bersama 12.000 pasukan tadi. Singkat cerita, karena orang-orang Hawazin itu lebih paham medan, ya, di Hunain yang lebih paham medannya adalah orang-orang Hawazin. Maka berdasarkan salah seorang penasehat dari mereka, ya, penasehat perang yang handal dari Hawazin yaitu Duraid, maka mereka kemudian menyusun strategi, ini kita harus sembunyi di celah yang sempit, di jalan yang sempit. Ya, ini kita bayangkan jalan yang sempit, ya, ini bukan jalan seperti jalan aspal, bukan, ya, ini. Celah di antara dua bukit, itu biasa dilalui jalan dari orang-orang yang safar. Kemudian orang-orang Hawazin itu bersembunyi di balik batu, di balik celah, ya, di balik bukit dan di balik lekukan-lekukan pasir dan seterusnya atau batu. Mereka menunggu kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lewat di situ. Kemudian setelah lewat, baru kemudian, ya, secara serempak mereka langsung mengeluarkan anak panah yang banyak sekali.
kepada kaum muslimin. Disebutkan di kitab-kitab sirah bahwa kondisi kaum muslimin pada saat itu langsung kaget, tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan sama sekali bahwa ternyata musuh telah ada di sekitar mereka, di samping kanan kiri mereka, ya, depan gitu ya, belakang juga, ya, dari atas bukit tiba-tiba hujan panah. Mereka membawa perisai tentunya, akan tapi tentunya ini tetap membuat mereka dalam kondisi, ya, panik dan kacau, ya. Sehingga disebutkan bahwa mereka lari, akan tapi karena jalannya sempit, lihat ini 12.000 melewati jalanan yang sempit, dan mau lari juga kemana? Mobilitasnya tidak bisa cepat. Sehingga itu kata para ulama sirah, ini kalau misalkan, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau cuma pakai kalkulasi perang semata begitu ya, itu habis pasukan yang tiba-tiba disergap dan dihujani panah seperti ini, itu akan kekalahan gitu ya intinya, hasil akhirnya. Akan tapi ternyata pada saat yang sangat kacau tersebut, Nabi Muhammad SAW tetap tenang di atas bagal beliau. Bagal peranakan antara keledai dengan kuda. Beliau memiliki bagal warna putih, dan itu yang beliau miliki sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau berperang di atas keledai, yakni di atas bagal, ya, peranakan keledai dan kuda. Dan pada saat itu beliau tenang, kemudian beliau memerintahkan Al-Abbas untuk berteriak kepada orang-orang, memerintahkan mereka untuk berkumpul mendekati Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi yang carut marut seperti itu, para sahabat ketika mendengar teriakan Al-Abbas radhiyallahu anhu, bapaknya Abdullah bin Abbas, ya, maka para sahabat itu langsung, ya, bergerak menuju Nabi Muhammad SAW. Ini setelah carut marut, yakni setelah dihembuskan kabar oleh musuh, oleh Hawazin, bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah meninggal, terkena panah-panah tadi. Jadi makin carut marut. Makanya disebutkan bahwa Hawazin itu banyak meniru strateginya Quraisy ketika perang Uhud. Banyak meniru strateginya Quraisy ketika perang Uhud. Siapa yang memimpin perang Uhud? Hah? Dari Quraisy, Khalid bin Walid. Itu sebelum itu di fase kedua. Fase pertama Abu Sufyan. Nah, dan pada saat perang Hunain, pada saat, yakni Hawazin mencontoh strateginya Quraisy ketika di perang Uhud, Khalid bin Walid di barisan mana? Barisan Hawazin apa di barisannya Nabi Muhammad SAW? Sudah masuk Islam atau belum? Sudah masuk Islam di perang Hunain. Bahkan sebelum Fathu Makkah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sudah masuk Islam. Nah, jadi ini bukan strategi baru kata Khalid bin Walid. Ya. Tapi singkat cerita, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Al-Abbas untuk para sahabat itu segera berkumpul mendekati Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi juga ini menunjukkan bagaimana tenangnya Nabi Muhammad SAW dan bagaimana jitunya strategi Nabi Muhammad SAW. Yani beliau berusaha membalikkan keadaan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertolongan Allah itu yang utama, karena di situ, di perang di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil pasir dan kerikil, melemparkan ke arah musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan pasir dan kerikil tersebut ke mata-mata dari musuh, sehingga mereka kelilipan dan sebagainya, dan membuat kaum muslimin mudah untuk menyerang mereka. Selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk berperang bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, setelah pertolongan Allah, kita menyimpulkan dari pelajaran perang Hunain ini juga strategi jitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita lihat setelah disebutkan bahwa para sahabat itu berusaha mendekati Nabi Muhammad SAW, mereka ada yang bawa, yakni menunggang di atas unta. Saking ingin mendekati Nabi Muhammad SAW, mereka sampai turun dari untanya, kemudian jalan nyelip-nyelip untuk menuju
sedekat mungkin ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu mereka kemudian setelah berkumpul, mereka kemudian maju ya bersama-sama melawan Hawazin dan membuat Hawazin kalah telak dan lari tunggang langgang menuju ke Taif, ya, lari ke Taif, ke Banu Thaqif. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Abu Aqil. Abu Aqil berada juga di perang Hunain. Beliau bersama seluruh perang dengan Nabi Muhammad SAW di barisannya kaum muslimin. Sejak perang Badar sudah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau merasakan sendiri bagaimana ketika di perang Hunain jumlah yang banyak bisa jadi tidak bermanfaat kalau kita tidak meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita malah sombong. Maka di sini kita lihat ketika perang Yamamah, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Abu Aqil mengingatkan kepada para sahabat, memberikan semangat. Jangan putus asa, kita pernah menghadapi situasi seperti ini, yaitu apa? Perang Hunain, di mana kita kalah, terpukul mundur, carut marut. Kemudian ya setelah kita berkumpul dan menyerang bersama-sama, atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan kemenangan. Baterainya habis. Ya, jadi sebentar kita menunggu. Mati habis, mati hidup ya. Ya, maka itulah yang disuruhkan oleh Abu Aqil, karrotan kayaumil Hunain, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar, karrotan kayaumi Hunain, serang balik mereka seperti pada saat perang Hunain. Fastami'u rahimakumullah, berkumpullah, semoga Allah merahmati kalian. Fastami'u rahimakumullahu jami'an, berkumpullah kalian semua. Taqaddamu, majulah. Fal muslimuna dari'atun duna aduwihim hatta akhamu aduwahum al-hadiqah fakhtalatu wakhtalafatis suyuf bainana wa bainahum. Maka kaum muslimin itu awalnya target dari musuh mereka, sampai akhirnya kaum muslimin berhasil ya memukul mundur musuh mereka, dan fakhtalatu wakhtalafatis suyuf bainana wa bainahum, dan yakni pada saat itu mereka bercampur antara kaum muslimin dengan musuh, pedangnya juga saling bercampur, yakni saling menyerang satu sama lain, kemudian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Umar, "Fa nazartu ila Abi Aqil wa qad quti'at yaduhu al-majruhah min al-mankib." Ibnu Umar berkata, aku melihat kepada Abu Aqil dan tangannya yang terluka tadi itu sudah terputus dari bahu. Fawaqa'at 'alal ardi wa bihi minal jirahi 14 jurhan kulluha qad khalasat ila maqtal. Dan beliau terjatuh ke atas tanah, terjatuh ke tanah, dan aku melihat bahwa ada 14 luka pada badan beliau, dan seluruh dari 14 luka tersebut itu kena ke organ vital. Ya. Wa qutila aduwullahi Musailimah, dan musuh Allah yakni Musailimah juga telah terbunuh. Kalau Ibnu Umar berkata, "Fawaqaftu ala Abi Aqil," aku berdiri di samping Abu Aqil, wa huwa sari'un bi akhiri ramkin, dan beliau telah yakni berada di nafas-nafas terakhir beliau, sudah mau meninggal dunia. Faqultu ya Abu Aqil, kemudian Ibnu Umar berkata, wahai Abu Aqil. Kemudian Abu Aqil berkata, labbaika bilisanin multaf. Beliau berkata labbaika dengan lisan yang sudah terbata-bata, sudah lambat sekali. Kemudian beliau bertanya, Abu Aqil bertanya kepada Ibnu Umar, limanid dabaroh, hasil akhirnya ini yakni berpihak pada siapa? Kemenangan berada di pihak siapa? Tentunya Abu Aqil berkata seperti ini, bertanya seperti ini bukan dalam rangka untuk meragukan bahwa Islam akan menang terhadap Musailimah Al-Kadzdzab. Beliau yakin Musailimah Al-Kadzdzab akan dikalahkan, akan terbunuh atau tobat, kita tidak tahu. Yang penting Islam akan menang, gitu ya. Tapi bisa jadi perang ini, perang khusus yang saat ini, bisa jadi kaum muslimin kalah.
Misalkan ketika perang Uhud, betul tidak? Hasilnya tidak memuaskan, nah, begitu ya, tidak memuaskan para sahabat perang Uhud. Maka beliau bertanya pada saat sudah di nafas-nafas terakhir, limanid dabarah, kemenangan di pihak siapa? Qultu abshir qad qutila aduwullah, berbahagialah engkau, musuh Allah telah terbunuh, ya, mengabarkan telah terbunuhnya Musailimah. Farafa isba'ahu ila sama yahmadullah wa mata yarhamuhullah. Ya, dan kemudian Abu Aqil menaikkan jari, menunjukkan jari beliau ke arah langit, memuji Allah, kemudian beliau meninggal dunia, mati syahid pada saat itu. Qala Ibnu Umar berkata, fa akhbartu Umar ba'da an qadimtu khabarahu kullah. Setelah aku tiba lagi di Madinah, aku mengabarkan Umar radhiyallahu anhu, bapaknya, semua cerita ini tentang Abu Aqil. Faqala rahimahullah, ma zala yas'a li syahadah wa yatlubuha, wa in kana ma alimtu min khiyari ashabi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa qadimi islamihim radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau selalu mencari syahadah, mencari mati syahid, ya, selalu berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa in kana, walaupun beliau ini, ya, yang aku tahu beliau ini adalah termasuk sahabat yang paling baik, yang terbaik, sahabat yang terbaik dan sahabat yang paling awal masuk Islamnya radhiyallahu anhu. Yani Umar radhiyallahu anhu berkata, seolah berkata, walaupun beliau ini, Abu Aqil ini termasuk sahabat yang paling awal masuk Islamnya, kemudian yakni berperang bersama Nabi Muhammad SAW di perang Badar, perang Uhud, seluruh perang, khususnya perang Badar, yakni seluruh para sahabat yang berpartisipasi di perang Badar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya kedepannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja harusnya sudah cukup, betul tidak? Akan tapi lihat Abu Aqil selalu yakni bersemangat untuk mencari yakni syahadah, mati syahid, berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bagaimana perjuangan Abu Aqil untuk membela Islam, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, ya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku menilai, bukan mengira lagi, aku mengetahui, ya, ma'alimtu, aku mengetahui bahwa Abu Aqil ini salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling awal masuk Islamnya. Pertanyaannya sekarang, beliau ini Abu Aqil Abdurrahman bin Tha'labah termasuk sahabat yang terkenal, masyhur atau tidak? Terkenal atau tidak? Antum kapan mengetahui ada sahabat namanya Abu Aqil Abdurrahman bin Tha'labah? Jangan-jangan baru sekarang, ya. Akan tapi kita lihat Umar radhiyallahu anhu mengatakan beliau salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Nah, ini kita lihat, yakni menunjukkan bahwa derajat seseorang itu bukan ditunjukkan oleh, yakni apakah dia masyhur atau tidak. Ini bukan berarti para sahabat yang masyhur mereka tidak sebaik sahabat yang tidak masyhur, bukan demikian. Tapi maksud ana adalah setiap sahabat itu memiliki yakni pintu amalannya masing-masing. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pintu amalannya adalah dalam yakni banyak hal, ya, banyak sekali pintu amalan. Tapi mereka diberikan keutamaan yang tidak ada pada sahabat yang lain, yaitu mereka menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Khususnya Abu Bakar, ya, pintu amalan banyak dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar, ya, ini semangat sekali untuk melaksanakan pintu amalan. Abu Hurairah pintu amalannya dari hadis. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah, ya, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud dari fikih. Yani mereka diantara fuqahanya para sahabat yang banyak jumlahnya, tapi cuma sedikit, ya, yang yakni kemudian berfatwa ke tengah-tengah masyarakat, berfatwa untuk para sahabat dan para tabi'in, cuma sedikit. Nah, ini tentunya ini adalah keutamaan yakni dari para sahabat tersebut. Dan itu mengapa mereka menjadi sahabat yang masyhur, terkenal, ya. Jadi keterkenalan bisa menjadi musibah, tapi bisa juga menjadi
yakni wasilah untuk menyebarkan ilmu. Nah, ini kasusnya untuk para sahabat, itu wasilah mereka untuk menyebarkan ilmu. Tapi juga ada para sahabat yang tidak terkenal, tidak masyhur, namanya asing, bisa jadi baru tahu, kita baru tahu sekarang bahwa ada sahabat namanya itu, gitu ya. Tapi dia dinilai oleh Umar radhiyallahu anhu sebagai salah satu sahabat yang terbaik, sebagai salah satu sahabat yang yakni memiliki derajat keutamaan yang sangat tinggi menurut penilaian Umar radhiyallahu anhu. Dan salah satu dari para sahabat tersebut adalah Abu Aqil Abdurrahman bin Tha'labah. Kemudian juga kita lihat di sini, ya, pelajaran yang kita ambil dari riwayat ini, kita lihat bahwa wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Musailimah al-Kadzdzab akhirnya mati terbunuh, dan hingga akhir zaman nanti setelah namanya akan selalu disematkan nama al-Kadzdzab, pendusta, ya. Ini kenapa? Karena dia mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi, mendapatkan wahyu dari Allah katanya. Akan tapi tentunya itu adalah dusta. Walaupun dia ini sempat mendapatkan banyak pengikut, itu mengapa kemudian terjadi perang Yamamah? Karena banyak pengikut kemudian akhirnya diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Dan sampai-sampai di fase awal peperangan ini, sampai-sampai kaum muslimin sempat kewalahan menghadapi pasukannya Musailimah, ya, Musailimah al-Kadzdzab. Maka ini kita lihat, yakni memang Musailimah al-Kadzdzab itu berasal dari kabilah yang Musailimah sempat masuk Islam sebelum murtad, sebelum mengaku bahwa dia adalah nabi, masuk Islam, ya. Makanya yakni ini pelajaran bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu bergantung pada kondisi akhirnya. Ya, awalnya dia salah satu dari barisan para sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian setelah itu murtad, ya, kufur dengan mengklaim bahwa dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di waktu yang tersisa mungkin kalau ada pertanyaan, satu atau dua.